Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa yang saya banggakan, kita ketemu lagi dalam perkuliahan online di mata kuliah keperawatan paliatif. Pada tema hari ini, kita akan membahas tentang grief and loss atau kehilangan dan berduka. Baik, sebelum masuk ke subpokok bahasan, terlebih dahulu kita tahu tentang outcome learning atau tujuan dari pembelajaran di mata kuliah palliative care di hari ini. Setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan di hari ini, diharapkan mampu mengetahui tentang definisi dari berduka dan kehilangan. Kemudian mahasiswa juga mampu mengetahui tentang tanda gejala. Tanda gejala, sifat-sifat berduka dan kehilangan, kemudian penyebab dari berduka dan kehilangan, kemudian mahasiswa juga mampu mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis berduka dan kehilangan serta fase-fase berduka maupun kehilangan. Baik, kita masuk yang subpokok bahasan yang pertama tentang definisi dari kehilangan. Definisi dari kehilangan menurut Use Yourself pada buku keperawatan jiwa, kehilangan merupakan suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian ataupun secara keseluruhan. Kehilangan merupakan suatu pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu selama rentang kehidupannya. Sejak lahir, individu sudah mengalami kehilangan dan cenderung akan mengalaminya kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda. Ya, jadi proses selama hidup sebenarnya seorang atau individu itu pasti akan mengalami yang dinamakan proses kehilangan. Ya, menurut fase-fasenya dari mulai fase bayi, anak, toddler, usia prasekolah dan sebagainya, itu pasti akan ada fase-fase merasa kehilangan dan sebagainya. Baik, yang berikutnya adalah definisi dari berduka atau grieving. Berduka merupakan suatu reaksi emosional dari kehilangan dan terjadi bersamaan dengan kehilangan, baik karena terpisah, bercerai, ataupun kematian. Ada yang menyebutkan berduka merupakan suatu respon emosi yang diekspresikan terhadap suatu kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, ataupun perasaan yang susah tidur, dan yang lain-lain. Jadi berduka ini biasanya suatu respon dari proses kehilangan. Jadi awalnya adalah suatu proses kehilangan, kemudian setelah terjadi kehilangan, kemudian adanya suatu proses yang dinamakan berduka atau mengekspresi. Biasanya dilihat ekspresi dari berduka itu adalah respon emosi atau ekspresi. Kemudian bentuk, sifat, dan tipe-tipe dari kehilangan. Yang pertama adalah bentuk-bentuk dari kehilangan itu sendiri. Ada kehilangan orang yang berarti, ya, kehilangan orang, baik itu keluarga, teman, saudara, dan sebagainya. Ada yang dinamakan kehilangan kesejahteraan. Ya, kesejahteraan bisa uang, harta, benda, kerja, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kehilangan milik pribadi. Ya, kehilangan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Ya, bisa berupa bentuk barang,
kemudian sesuatu yang dipunyai oleh dia. Yang berikutnya adalah sifat-sifat dari kehilangan. Yang pertama, kehilangan secara tiba-tiba atau kehilangan yang tidak bisa diramalkan. Kehilangan secara tiba-tiba dan tidak diharapkan dapat mengarah pada pemulihan duka cita yang lambat. Kematian karena tindak kekerasan ataupun bunuh diri, pembunuhan atau pelalaian diri akan sulit diterima. Nah, jadi kehilangan yang secara tiba-tiba bisa disebabkan karena kematian dan sebagainya. Itu biasanya akan lebih proses berdukanya akan lebih lama dibandingkan yang secara kehilangan yang sifatnya berangsur-angsur. Yang kedua adalah sifat kehilangan secara berangsur-angsur ataupun dapat diramalkan. Ya, biasanya kehilangan ini berkaitan dengan proses penyakit atau penyakit-penyakit kronis yang akan menyebabkan sesuatu yang akan ditinggalkan. Ya, biasanya proses ini akan menyebabkan keletihan emosional. Yang berikutnya adalah tipe-tipe dari kehilangan. Yang pertama adalah tipe actual loss. Tipe actual loss ini merupakan kehilangan yang dapat dikenal atau yang dapat diidentifikasi oleh orang lain, sama dengan individu yang akan mengalami kehilangan. Yang kedua adalah tipe perceived loss atau psikologis, di mana perasaan individu tetapi menyangkut hal-hal yang tidak dapat diraba atau dinyatakan secara jelas. Ya, kehilangan secara psikologis. Yang ketiga adalah anticipatory loss, di mana perasaan kehilangan terjadi sebelum kehilangan terjadi. Kemudian penyebab-penyebab dari kehilangan. Ada kehilangan dan berduka dapat disebabkan oleh kehilangan seorang yang dicintai, kehilangan yang terjadi pada diri sendiri, objek eksternal, kehilangan lingkungan yang sangat dikenal, dan kehidupan ataupun meninggal dunia. Dan masih banyak sebenarnya. Tanda-tanda dan gejala pada proses kehilangan. Yang pertama adalah perasaan sedih ataupun menangis. Yang kedua, perasaan putus asa ataupun kesepian. Kemudian mengingkari suatu kehilangan, kesulitan dalam mengekspresikan perasaan, konsentrasi akan menurun, kemarahan yang berlebih, tidak berminat dalam berinteraksi dengan orang lain, pasien merasa sering merenung, perasaan bersalah secara berlebihan, kemudian reaksi emosional yang sangat lambat, dan adanya perubahan dalam kebiasaan makan, pola tidur, dan tingkat aktivitas. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses kehilangan? Yang pertama adalah dari masa perkembangan. Contohnya, anak-anak pada usia anak-anak biasanya belum bisa merasakan proses kehilangan itu seperti apa. Berbeda dengan proses orang dewasa, di mana kehilangan bisa membuat orang menjadi mengenang tentang hidup, tujuan, menyiapkan diri bahwa kematian adalah hal-hal yang nyata. Jadi proses perkembangan ini berbeda antara usia anak dengan usia dewasa untuk mengetahui tentang tujuan dari hidupnya, menyikapi tentang hidupnya, menyiapkan bahwa nanti kita pasti akan meninggal. Kalau anak kecil itu belum paham tentang itu.
Jadi kalau anak kecil ditinggal itu ya dia responnya masih sangat sedih dan sebagainya. Tapi kalau orang dewasa itu biasanya ada beberapa respon dari mulai fase denial sampai fase penerimaan. Kemudian keluarga. Keluarga mempengaruhi respon dan ekspresi kesedihan. Biasanya anak yang terbesar menunjukkan sikap yang sangat dewasa atau kuat dan tidak menunjukkan sikap sedih secara terbuka. Ya, berbeda dengan anak yang masih usia anak-anak. Dan faktor sosial ekonomi. Apabila yang meninggal merupakan penanggung jawab ekonomi keluarga, berarti kehilangan orang yang dicintai sekaligus kehilangan secara ekonomi. Ya, contohnya bapak kepala rumah tangga. Ya, dia seorang kepala rumah tangga dan pencari nafkah tunggal. Ya, terjadi bapak ini akan meninggal, maka keluarganya akan sangat sedih sekali, sangat merasa kehilangan karena sosok kepala rumah tangga, sosok mencari nafkah, ya itu akan tergantikan. Yang keempat adalah pengaruh kultural, di mana kultural ini mempengaruhi manifestasi fisik dan emosi. Contohnya, kultur barat akan menganggap kesedihan adalah sesuatu yang bersifat pribadi, sehingga hanya diutarakan pada keluarga, sehingga kesedihan tidak ditunjukkan kepada orang lain. Pada kultur yang lain menganggap bahwa mengekspresikan kesedihan harus dengan berteriak atau menangis keras-keras. Jadi kultur ini biasanya mempengaruhi dari sikap emosional dari seseorang tersebut. Kemudian ada agama. Ya, dengan agama kita bisa menghibur dan menimbulkan rasa aman, menyadarkan bahwa kematian sudah ada di konsep agama. Ya, jadi dengan kita di setiap agama akan mengajarkan pasti seperti itu, bahwa kematian pasti akan datang, sehingga kita juga akan merasa lebih nyaman apabila kita berpegang teguh pada suatu nilai agama tersebut. Kemudian penyebab kematian. Seseorang yang ditinggal oleh anggota keluarga dengan tiba-tiba maka akan menyebabkan terjadinya shock dan tahapan kehilangan yang lebih lama. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan proses dari kehilangan tersebut, dari mulai perkembangan, keluarga, kemudian kultural, agama, dan penyebab kematian. Kemudian jenis-jenis kehilangan, yang pertama adalah kehilangan objek eksternal. Ya, jadi objek eksternal yang bisa kita punya, yang tampak. Yang kedua adalah kehilangan lingkungan yang telah dikenal. Contohnya kita berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya, tempat tinggal. Kehilangan orang terdekat, ya, keluarga, saudara, teman, dan sebagainya. Kehilangan aspek diri biasanya terjadi pada gangguan karena penyakit atau cedera atau amputasi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kehilangan hidup atau meninggal dunia. Kemudian kita akan membahas tentang rentang respon di kehilangan. Ya, rentang respon kehilangan dimulai dari fase denial sampai acceptance. Ada denial, anger, bargaining, depresi, dan acceptance atau penerimaan. Yang pertama kita akan membahas tentang fase denial. Di mana di fase denial ini reaksi pertama seseorang kalau mengalami kehilangan adalah shock atau tidak mempercayai kenyataan yang terjadi. Yang kedua adalah verbal, yaitu dia mengatakan tidak mungkin, tidak percaya atas kejadian tersebut. Kemudian perubahan fisiknya biasanya lemah, pucat, diare, gangguan-gangguan pernapasan, sesak napas, detak jantung meningkat, menangis ataupun gelisah. Jadi ini adalah fase-fase denial di mana seorang tersebut pertama kali merasakan suatu kehilangan. Dia menolak, tidak menerima, shock, dan sebagainya.
Yang kedua adalah fase anger atau marah, di mana di fase ini seseorang sudah mulai sadar akan kenyataannya. Kemudian marah ini diproyeksikan pada orang lain. Jadi dia di fase ini adalah dia marah, berteriak, mengungkapkan kegelisahannya, kecewaannya. Kemudian yang ketiga adalah reaksi fisiknya seperti muka merah, nadi cepat, gelisah, atau susah tidur, atau tangan mengepal-ngepal. Yang ketiga adalah fase bargaining atau tawar-menawar. Di fase ini secara verbal dapat dilihat dari seorang bisnisnya mengatakan bahwa kenapa harus terjadi kepada saya. Jadi tawar-menawar antara kita dengan Tuhan. Ya, kenapa harus terjadi pada saya? Kalaupun saja yang sakit bukan saya, ataupun seandainya saja saya berhati-hati. Nah, ini di dalam hati kita itu bertawar-menawar atau terjadi fase bargaining dengan kita dengan Tuhan. Yang keempat adalah fase depresi. Di fase depresi ini, seorang tersebut biasanya akan menunjukkan sikap menarik diri, yang merenung, tidak mau berbicara, atau sedikit berbicara, ataupun putus asa. Gejalanya adalah menolak makan, susah untuk tidur, pasien terlihat letih, ya, kemudian libido menurun. Yang terakhir adalah fase acceptance atau proses penerimaan, di mana pikiran pada objek sudah mulai berkurang. Secara verbal dapat dilihat, dapat disampaikan bahwa apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat dapat sembuh. Nah, pasien ini sudah mulai menerima suatu proses kehilangan dari dirinya. Ya, jadi ada 5 fase di mana proses terjadinya kehilangan, dari mulai fase denial, anger, bargaining, depresi, sama fase acceptance, fase yang terakhir. Kemudian ada faktor-faktor predisposisi pada proses kehilangan. Ada faktor genetik, faktor kesehatan jasmani, kesehatan mental, ada pengalaman kehilangan di masa lalu, ada struktur kepribadian. Ya, di mana faktor-faktor ini akan mempengaruhi proses kehilangan. Contohnya seperti genetik, ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih cenderung kuat terhadap respon kehilangan dibandingkan dengan perempuan. Ya, kesehatan jasmani, ya, kemudian kesehatan mental, ya, pengalaman masa lalu, dan struktur kepribadian ini merupakan faktor yang penting dalam proses terjadinya kehilangan. Faktor presipitasi, ya, contohnya ini yang dapat menimbulkan proses kehilangan, mempercepat timbulnya proses yang terjadi pada seorang yang mengalami kehilangan. Contohnya stres. Stres yang dapat menimbulkan perasaan kehilangan dapat berupa stres yang nyata ataupun imajinasi dari individu, seperti kehilangan sifat biopsikososial, antara lain meliputi kehilangan kesehatan, kehilangan fungsi seksual, kehilangan peran dalam keluarga, atau kehilangan posisi di masyarakat. Kehilangan milik pribadi seperti kehilangan harta benda, orang yang dicintai, kehilangan kewarganegaraan, dan sebagainya. Teori Angel ada. Fase yang kedua adalah fase berkembangnya kesadaran, di mana seseorang mulai merasakan kehilangan secara nyata atau akut dan mungkin mengalami putus asa, perasaan marah, perasaan bersalah, frustasi, depresi, dan kekosongan jiwa tiba-tiba terjadi pada seorang tersebut. Fase yang ketiga adalah restitusi, di mana seorang berusaha mencoba untuk sepakat atau berdamai dengan perasaan yang hampa atau kosong, dikarenakan kehilangan yang masih tetap tidak dapat menerima perhatian yang baru
dari seseorang yang bertujuan untuk mengalihkan kehilangan seseorang. Yang keempat, menekan seluruh perasaan yang negatif dan permusuhan terhadap almarhum atau seseorang yang ditinggalkan. Bisa merasa bersalah dan sangat menyesal tentang kurang perhatiannya di masa lalu terhadap almarhum. Fase kelima, kehilangan yang tidak dapat dihindari harus mulai diketahui atau disadari. Sehingga pada fase ini diharapkan seorang sudah tidak dapat menerima kondisinya, kesadaran baru yang akan berkembang. Menurut Kluber-Ross, berduka ini merupakan suatu kerangka kerja yang ditawarkan oleh Kluber-Ross. Ada beberapa orientasi perilaku menyangkut 5 tahap. Yang pertama adalah denial, di mana suatu individu bertindak seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan dapat menolak untuk mempercayai bahwa telah terjadi kehilangan. Yang kedua adalah kemarahan atau anger, di mana individu mempertahankan kehilangan dan mungkin bertindak lebih pada setiap orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan. Pada fase ini, orang akan lebih sensitif sehingga mudah sekali tersinggung dan marah. Yang ketiga adalah bargaining atau proses tawar-menawar, di mana individu berupaya untuk membuat perjanjian dengan cara yang halus atau jelas untuk mencegah kehilangan. Pada tahap ini, klien sering kali mencari pendapat dari orang lain. Depresi ya. Proses ini terjadi ketika kehilangan disadari dan timbul dampak nyata dari makna kehilangan tersebut. Pada tahap ini akan memberikan kesempatan untuk berupaya melewati kehilangan dan mulai memecahkan masalah. Yang kelima adalah penerimaan, di mana reaksi fisiologis menurun dan interaksi sosial berlanjut. Kluber-Ross mengidentifikasi sikap penerimaan ada bila seorang mampu menghadapi kenyataan daripada hanya menyerah pada pengunduran diri ataupun berputus asa. Menurut teori Rando dibagi menjadi ada 3. Yang pertama adalah proses penginderaan. Pada tahap ini terjadi syok atau penyangkalan dan tidak percaya. Yang kedua adalah proses konfrontasi, di mana proses ini terjadi pada tahap ini terjadi luapan emosi yang sangat tinggi ketika klien secara berulang-ulang melawan kehilangan mereka dan kedukaan mereka paling dalam dan dirasakan paling akut. Yang ketiga adalah akomodasi. Pada tahap ini terjadi secara bertahap, terjadi penurunan kedukaan akut dan mulai memasuki kembali secara emosional dan sosial dunia sehari-hari, di mana klien belajar untuk menjalani hidup dengan kehidupan mereka. Teori Marcosio ini menggambarkan 5 fase kesedihan yang mempunyai lingkup yang tumpang tindih dan tidak dapat diharapkan. Durasi kesedihan ini bervariasi dan tergantung pada faktor yang mempengaruhi respon kesedihan itu sendiri. Reaksi yang terus-menerus dari kesedihan biasanya reda dalam 6-12 bulan dan berduka yang mendalam mungkin berlanjut sampai 3-5 tahun. Jenis-jenis berduka. Yang pertama adalah berduka normal, di mana terdiri atas perasaan, perilaku, dan reaksi yang normal terhadap suatu kehilangan. Misalnya kesedihan, kemarahan, menangis, kesepian, menarik diri dari aktivitas untuk sementara. Itu yang dimaksud dengan berduka normal. Yang kedua adalah berduka antisipatif. Yang dimaksud dengan berduka antisipatif yaitu proses melepaskan diri yang muncul sebelum kehilangan atau kematian yang sesungguhnya terjadi. Misalnya, ketika menerima diagnosis terminal, maka seseorang akan memulai proses perpisahan dan menyesuaikan berbagai urusan di dunia sebelum ajalnya tiba.
Kemudian ada berduka yang rumit, di mana dialami oleh seorang yang sulit untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu tahap ke duka normal. Masa bergabung seolah-olah tidak kunjung berakhir dan dapat mengancam hubungan orang yang bersangkutan dengan orang lain. Yang berikutnya adalah berduka tertutup, yaitu di mana kedudukan akibat kehilangan yang tidak dapat diakui secara terbuka. Contohnya, kehilangan pasangan karena AIDS, anak yang mengalami kematian karena kematian orang tua tiri, atau ibu yang kehilangan anak kandungnya atau ketika pada proses persalinan. Tanda-tanda berduka yang pertama adalah mengungkapkan kehilangan, menangis, gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, sulit berkonsentrasi, dan yang lain. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait dengan konsep kehilangan atau berduka, mulai dari definisi, etiologi, manifestasi, tipe-tipe, kehilangan, fase-fase, dan sebagainya. Silakan nanti mahasiswa bisa mereview kembali terkait dengan konsep dan teori proses kehilangan dan berduka, dan bisa mencari literatur terkait dengan konsep-konsep yang tadi ataupun jurnal-jurnal penelitian yang terbaru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.